Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga kawan-kawan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, hari yang mulia, hari Jumat, dan juga kita berada di akhir dari hari Jumat atau sore hari Jumat. Ini adalah di antara berkumpulnya waktu yang mustajab untuk berdoa. Selain kita sebagai orang-orang yang sedang menjalankan puasa, juga di antara orang yang mustajab doanya. Sehingga di sore hari ini kita duduk di majelis ilmu ini, kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan perantara kita duduk di majelis ilmu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diterimanya amal soleh kita, dan juga menjadi sebab dimasukkannya kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kajian kita adalah sebenarnya kajian untuk anak-anak muda. Cuma insyaallah yang hadir ini juga anak-anak muda ini, yang bapak-bapak, ibu-ibu jiwanya muda lah, insyaallah. Selain dari anak-anak muda ini. Jadi judul kajian kita apa? Apa judul kajian kita? Baca dulu flyernya. Memperbaiki hati, mengendalikan pikiran. Perbaiki hatimu, kendalikan pikiranmu. Jadi judul kajian kita itu menyebutkan dua bagian dari manusia, yaitu apa? Hati dan pikiran. Mengendalikan, menjaga hati, mengendalikan pikiran. Hati dan pikiran, apa hubungan antara keduanya? Apa hubungan antara hati dan pikiran? Ada hadiah enggak ini? Enggak ada hadiahnya, gratisan, lillahi ta'ala. Apa hubungan antara hati dengan pikiran? Tapi sebelumnya, apa itu pikiran dulu? Kalau hati kita tahu lah ya, insyaallah ya. Kita semua punya hati ya. Walaupun mungkin cuma tinggal setengah atau setengahnya buat yang lain. Yang jelas kita semua tahulah hati itu yang berada di dada kita semuanya. Pikiran itu apa? Pikiran apa? Antum anak muda nggak ngerti pikiran? Apa? Tiap hari kita mikir kan? Mikir tiap hari. Pikiran yang dimaksud di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di antara makna pikiran adalah kata hati. Jadi sesuatu yang terbetik di dalam hati. Itu juga di antara makna apa? Pikiran. Jadi menjaga hati, mengendalikan pikiran. Apa hubungannya antara hati dengan pikiran? Itu pertanyaannya sebenarnya. Apa hubungannya? Hati itu tempat berpikir. Betul. Akal itu tempatnya di mana? Di otak atau di hati? Di dalam Al-Quran banyak kita dapati akal berpikir itu di hati, bukan di otak. Makanya mikir pakai hati harusnya ya, bukan mikir pakai otak.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Apakah mereka belum pernah berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang mereka berpikir dengannya? Apa? Mereka memiliki hati yang berpikir dengannya. Sehingga tempat berpikir itu apa? Hati. Tempat berakal, menggunakan akal itu di hati. Terus otak itu apa? Otak berarti bukan buat mikir. Otak itu bagian dari alat untuk berpikir. Namun fungsinya otak itu yang pertama menangkap, lalu dari apa yang ditangkap di otak itu dikirim ke hati untuk diolah, lalu kembalikan lagi ke otak untuk diputuskan iya atau tidak. Itu di mana? Di otak. Percaya nggak? Kayak agak kurang percaya gitu. Itu pembahasan berat ya, dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu pembahasan bukan pembahasan yang ringan. Dan ini adalah pendapat yang paling menengah, bahwasanya hati itu tempat berproses berpikir. Adapun pertama kali yang menangkap adalah otak. Lalu dikirim ke hati, diproses, dipikir, kembalikan lagi ke otak untuk diputuskan. Makanya kata sebagian orang, kalau orang tinggi itu mikirnya lama. Karena proses dari otak ke hati lama dia. Mikirnya lama gitu. Orang pendek itu biasanya lebih cepat-cepat pikirnya. Biasanya ya. Gitu. Jadi ini hubungan yang pertama antara apa? Antara hati dengan pikiran. Jadi hati itu tempat di mana pikiran itu diolah. Satu. Apalagi hubungan antara hati dengan pikiran? Hah? Apa? Pikiran itu adalah salah satu saluran yang bermuara kepada hati. Jadi hati itu dipengaruhi, bersih dan kotornya hati itu dipengaruhi oleh siapa? Di antaranya oleh pikiran. Karena yang menyalur kepada hati itu banyak. Ada pikiran, ada mata, ada telinga. Iya kan? Ini adalah sumber ilmu. Sumber ilmu itu mata, hati, telinga. Pikiran termasuk. Sebagaimana kalau seorang melihat yang buruk-buruk, yang jorok-jorok, itu hatinya kotor. Karena seperti muara sungai-sungai yang kecil kemudian bermuara ke mana? Laut. Maka ada, kalau kita ibaratkan hati itu lautan, tempat bermuaranya, maka salurannya ini ada 3 ini. Penglihatan, pendengaran, dan apa? Pikiran. Kalau seorang yang dia lihat bagus, yang dia dengar bagus, yang dia pikirkan apa? Bagus, maka bermuara kepada hati, hatinya juga akan bagus. Kebalikannya seperti itu sama. Pikirannya jorok, matanya melihat yang jorok, telinganya mendengar ucapan-ucapan yang jorok, maka dipastikan hatinya juga apa? Kotor. Karena dia bermuara ke hati. Jadi antara saluran menuju hati adalah pikiran. Jadi bisa dipahami ya judul kita apa? Menjaga hati, mengendalikan pikiran. Menjaga hati dan mengendalikan pikiran. Jadi kita lebih fokus kepada mengendalikan pikiran. Karena kalau kita bisa mengendalikan pikiran, maka otomatis kita bisa menjaga hati.
Karena dia salurannya ke situ, salurannya ke hati. Dan pikiran ini, menjaga pikiran ini adalah perkara yang besar dan sangat penting. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya itu membahas khusus tentang pembahasan namanya hirasatul khawatir. Hirasatul khawatir. Apa artinya? Menjaga, mengendalikan pikiran. Oh, itu bab sangat penting dalam kehidupan seorang hamba yang berkaitan dengan ketenangan hati, kebahagiaan hidup. Di antara sebab terbesar seorang bahagia di dalam hidupnya, tenang hatinya, adalah mengendalikan pikiran. Namanya hirasatul khawatir. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, kata beliau, wa ammal khatarat fasya'nuha as'ab. Adapun mengendalikan pikiran itu sangat berat, sangat sulit. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Karena pikiran itu adalah awal mula terjadinya kebaikan atau awal mula terjadinya keburukan. Semua kebaikan yang seorang kerjakan itu pasti kan dipikir dulu kan. Terlintas dalam apa? Pikir, saya mau sholat tarawih nanti di STDI. Dia pikirkan dulu, lalu pikiran ini berubah menjadi keinginan. Keinginan berubah menjadi azam, tekad yang kuat. Tekad yang kuat berubah menjadi perbuatan. Itu urutannya gitu ya. Jadi urutan orang sampai berbuat itu ada berapa? 4. 1, terlintas dalam pikirannya. Kalau terlintas dalam pikirannya dan dia pikirkan terus, maka akan berubah menjadi iradah, keinginan. Akan berubah menjadi apa? Keinginan. Kalau keinginan dia pikirkan terus juga akan menjadi apa? Azam, tekad kuat. Kalau sudah tekad kuat, maka berubah menjadi apa? Perbuatan. Terjadilah itu kebaikan. Seperti itu juga keburukan, sama. Maksiat itu bermula dari pikiran. Dia memikirkan suatu kemaksiatan wanita misalnya. Kalau dia pikirkan terus wanita itu, maka akan berubah menjadi keinginan. Lihat lagi. Atau ingin untuk mendatanginya. Atau ingin untuk chat. Ya. P, chatnya P. Setelah keinginan, terus dia pikirkan wanita itu terus, akhirnya berubah menjadi apa tadi? Azam, tekad yang kuat. Setelah tekad yang kuat, gak kuat, dia pikirkan terus, akhirnya berbuat sudah. Chatting, telepon, ketemu. Betul nggak? Belum pernah ya? Alhamdulillah. Tapi sebenarnya itu kenyataannya. Jadi kebaikan yang dadakan itu jarang. Keberhasilan secara dadakan itu jarang. Itu takdir Allah berarti kan? Sebagaimana kejahatan dadakan itu juga apa? Jarang. Kebanyakannya kejahatan itu sudah dipikirkan, sudah direncanakan. Kan katanya kejahatan itu tidak hanya terjadi karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ketika ada kesempatan, dia mikir nggak caranya gimana? Mikir itu. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innaha mabda'ul khair wasyarr. Pikiran itu adalah awal mula terjadinya kebaikan atau keburukan. Maka siapa yang bisa mengendalikan pikiran, selamat itu dia. Tapi siapa yang tidak bisa mengendalikan pikiran, liar pikirannya, maka biasanya akan terjadi gak bisa tidur, overthinking, ya kan? Tahu kan? Overthinking, stres, depresi, bipolar katanya. Akhirnya jadi bipolar.
Kenapa itu penyakit-penyakit jiwa itu? Stres, depresi, gak bisa tidur, overthinking. Sebabnya apa? Pikiran yang dibiarkan liar. Pikiran yang dibiarkan liar. Bahkan semua kemaksiatan juga berawal dari pikiran yang dibiarkan. Dia membayangkan wanita, terus dibiarkan, lalu dia tambah lagi dengan melihatnya. Setiap hari dilihat, story-nya dilihat, statusnya dilihat. Akhirnya menjadi apa? Kuat, azam, tekad, perbuatan akhirnya. Makanya sebelum itu semuanya terjadi, sebelum perbuatan kemaksiatan terjadi, sebelum tekad kuat itu menjadi kuat, sebelum keinginan itu ada, kendalikan apa? Kendalikan pikiran. Penting gak? Penting. Baik. Ibnu Qayyim juga membahas tentang hirasatul khawatir, mengendalikan pikiran, itu dalam kitabnya yang Masya Allah bagus sekali. Tariqul Hijratain, Babus Sa'adatain wa Tariqul Hijratain, Jalan Hijrah. Ini buku untuk orang-orang yang baru hijrah, baru taubat dari keburukan itu. Di antara yang beliau bahas adalah bagaimana seorang bisa berhenti dari kemaksiatan. Bagaimana cara berhenti dari kemaksiatan yang tadinya dia sudah biasa mengerjakan kemaksiatan tersebut. Maka beliau diantaranya adalah agar bisa berhenti dari kemaksiatan dan istiqomah di atas jalan yang benar, itu menjaga, mengendalikan apa? Pikiran. Dikendalikan pikiran itu. Jadi beliau katakan qa'idatun fi dzikri tariqin yusilu ila istiqamah fil ahwali wal aqwali wal a'mal. Cara agar seorang bisa istiqamah dalam setiap keadaan dan dalam semua ucapan dan perbuatan. Ini kunci istiqamah itu pada pikiran yang dikendalikan. Orang yang baru hijrah itu kan biasanya masih suka apa? Terpikirkan kemaksiatan yang dulu. Misalnya dia tadinya penyanyi yang biasa menampakkan auratnya gitu, yang duitnya banyak, hidupnya itu apa? Glamor, hura-hura, karena duitnya banyak dan dia bebas gitu kehidupannya. Lalu dia hijrah misalnya, dia taubat dari berbagai keburukan. Pastinya kadang masih ada apa? Pikiran-pikiran untuk kembali ke masa yang dia anggap enak itu. Hura-hura kan disukai manusia itu. Duit banyak, digemari oleh orang-orang. Dia berubah, berhenti, taubat. Terkadang dia pikirannya kembali ke masa itu. Kalau dia teruskan pikirannya, dia bisa kembali lagi ke masa jahiliyahnya dia. Paham gak? Tapi kalau dia bisa kendalikan pikirannya, maka dia akan bisa apa? Istiqomah. Dia akan bisa istiqomah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan pikiran? Bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan pikiran? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain menyebutkan 10 cara. Berapa? 10 cara. Nanti saya tanya lagi ya, 10 cara. Nanti ingat-ingat atau dicatat. 10 cara agar seorang bisa mengendalikan pikirannya supaya tidak liar, sehingga menjadikan hidupnya penuh dengan kesedihan, kegundahan, bingung memikirkan masa depannya gimana dia nanti masa depannya. Padahal umurnya tinggal berapa hari lagi. Cuma pikirannya sudah jauh, nanti anak saya tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Akhirnya gak bisa apa? Gak bisa tidur. Masa depan saya gimana? Itu karena pikiran-pikiran yang apa? Liar. Maka ada 10 cara kita akan bahas bagaimana cara mengendalikan apa? Pikiran. 1. Kata beliau, al-ilmul jazim bittila'ir Rabbi ta'ala wa nadharihi ila qalbika wa ilmihi bitafsili khawatirik. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan rasa
muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Merasa Allah senantiasa melihat hati kita. Kan Allah kan melihat dari hambanya dua hal. Apa? Satu, hati. Dua, amalan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat rupa kalian, bentuk fisik kalian, harta kalian, enggak. Namun Allah melihat kepada hati dan amalan. Jadi di antara yang Allah lihat adalah hati kita. Dan segala pikiran yang terbesit di dalam hati kita, Allah itu apa? Tahu. Malulah seorang menghafal Quran, pikirannya perempuan terus, maksiat terus. Malu enggak? Malu lah. Hati kita yang dimana hati ini menjadi tempat dihafalkannya kalamullah. Perkataan Allah dihafal di hati kita. Lalu kita campuri perkataan Allah yang mulia itu dengan gambar-gambar wanita yang enggak pakai, yang enggak membuka, yang tidak menutup aurat. Kan enggak pantas kan? Bagaimana mungkin hati kita, para penuntut ilmu gitu, para penuntut ilmu syar'i, hatinya, pikirannya kalau enggak perempuan, makanan. Jadi yang ada di pikirannya hanya dua, perut sama bawahnya perut. Itu saja yang dipikirkan. Subhanallah. Ini kendalikan itu. Kenapa? Bagaimana cara mengendalikannya? Ingat, Allah itu lihat hati kita. Allah tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Allah katakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbesit dalam pikirannya, dalam hatinya. Maka pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita malu. Atau Allah tahu bahwa Allah melihat, memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Dengan itu kita akan sedikit demi sedikit meninggalkan itu dari pikiran-pikiran liar yang buruk. Ya. Ini pertama. Yang kedua, haya'uka minhu. Malu, menumbuhkan rasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu Allah lihat kita, maka yang kedua apa? Malu. Malulah. Gimana seorang penghafal Quran yang dia tiap hari membaca ayat-ayat Al-Quran, hatinya itu dipenuhi dengan syahwat, nonton film, game, apa lagi? Anak-anak muda sekarang, Korea ya, musik mungkin, Instagram lihatnya perempuan mungkin, TikTok lihat orang-orang wanita-wanita yang joget-joget meskipun kerudungan mungkin. Pikirannya kayak malu lah, gak pantas gitu. Seorang penghafal Quran masa hatinya seperti itu, dipenuhi dengan berbagai syahwat. Itu kan penyakit itu, penyakit hati. Jadi malu, tumbuhkan rasa malu. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kata para sahabat apa? Kita ya alhamdulillah punya rasa malu ya Rasulullah. Kita malu, kita punya rasa malu. Kata Nabi SAW, laisa dak. Bukan itu yang saya maksud. Walakinnal istihya'i minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Malu kepada Allah dengan sesungguhnya adalah engkau menjaga pikiran, menjaga kepala dan yang ada di isi kepala, dan menjaga perut dan apa yang ada di dalam perut dari makanan yang halal. Itu kalau kita apa? Benar-benar malu kepada Allah. Malulah. Allah tahu kita sedang memikirkan sesuatu yang buruk gitu. Padahal kita sedang pegang Al-Quran mungkin. Kita sedang pegang Al-Quran nih, sedang pegang kalamullah. Masa pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang buruk itu kan tidak pantas, malu.
Ini yang kedua. Yang ketiga, ijlaluka lahu an yara mithla tilkal khawatir fi baitihi alladhi khalaqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi. Menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah. Jadi setelah malu, kita menumbuhkan rasa apa? Pengagungan, penghormatan kepada Allah. Gak pantas gitu. Allah sudah kasih kita hati, kasih kita pikiran. Karena manusia itu mulia dengan akalnya, dengan hatinya. Hewan gak berakal. Siapa yang berakal? Manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Punya akal. Makhluk ciptaan Allah yang mulia ini malu kalau kita gunakan untuk sesuatu yang Allah benci. Itu termasuk pengagungan kita kepada Allah. Penghormatan kita kepada Allah. Misalnya gini. Ini rumah orang ya. Kita bertamu ke rumah orang, lalu kita teriak-teriak, kita loncat-loncat di rumah orang tersebut. Enaknya dibilang orang apa itu? Hah? Orang gak berakal kan? Gimana orang masuk rumahnya orang kok gak sopan gitu? Di antara hal yang bisa menjadikan kita sopan di rumah orang adalah apa? Mengagungkan pemilik rumah. Kita datang ke rumahnya Pak Jokowi. Kita mau garuk-garuk aja pikir-pikirin. Gatel ini, jangan mikir-mikir ya. Karena di rumahnya siapa? Pak Jokowi. Karena ini orang yang kita agungkan ini. Kenapa kita enggak seperti itu kepada Allah? Allah telah menciptakan hati kita, pikiran kita. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, jangan macam-macam dengan hati dan pikiran. Kendalikan pikiran. Ini terkait bab akidah ini. Makanya ketenangan hati itu memang sangat erat kaitannya dengan tauhid, dengan akidah gitu. Amalan hati. Ini yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, khaufuka minhu an tasquta min 'ainihi bitilkal khawatir. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah, menjadi orang yang rendahan di pandangan Allah karena sebab pikiran kita yang liar. Pikiran yang jorok, pikiran yang kotor. Takut. Makanya di antara doanya seorang salaf, ya, salah seorang sahabat, beliau berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika an akuna 'aziman fi nafsi saghiran indallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari merasa besar pada diriku namun ternyata rendah di sisi Allah. Kan kadang orang gitu kan. Ada orang merasa apa dirinya itu, oh saya ini hebat ini. Padahal di sisi Allah itu apa? Rendah, orang-orang rendahan. Mungkin di pandangan manusia orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati, tapi di sisi Allah adalah orang yang rendahan. Disebabkan apa? Di antaranya oleh pikiran seseorang. Jadi ketika Allah melihat, oh ini ternyata orang imannya rendah, meskipun orang memanggilnya dia adalah para penghafal Quran, hafizul Quran, hafid, orang-orang manggilnya dia hafid, al-hafid. Kan ada tuh sekarang ya, namanya misalnya Abdullah al-hafid. Itu di pandangan manusia, Masya Allah al-hafid, hafal 30 juz yang tebelnya segini nih kita. Cuma di sisi Allah apa? Rendah dia, orang-orang rendah. Karena Allah lebih tahu isi hatinya. Buruk, banyak keburukan dalam hati. A'udzubillah. Ini yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, itharuka lahu an tusakina qalbaka ghaira mahabbatihi. Mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan diri kita. Ithar namanya. Ithar itu apa? Mendahulukan keinginan orang lain daripada diri sendiri. Ini kan puncaknya akhlak baik ya. Kita butuh ini. Kita butuh makan, terus kita kasih ke orang makanan itu. Itu kan menunjukkan apa? Akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi. Itu kita lakukan sama Allah.
Kita suka mikirkan wanita misalnya, fulanah, mantan lah gitu. Kita pikiran mantan gitu. Cuma kita suka mikirkan itu, Allah tidak suka. Kita dahulukan yang mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Dahulukan keinginan Allah. Itu namanya itsar. Jangan egois lah. Jangan egois. Mikirkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka dengan itu. Kita dahulukan apa yang Allah cintai. Bukankah itu pelajaran dari puasa? Kita kan suka makan minum kan? Cuma kita nggak makan minum sekarang. Kenapa? Kita mendahulukan keinginan Allah. Allah melarang kita makan minum, ya udahlah kita dahulukan siapa? Keinginan Allah. Itu praktekkan itu dalam pikiran kita. Praktekkan. Kita pingin mikirkan ini nih. Tapi itu kan gak boleh sama Allah. Sudah, kita dahulukan siapa? Allah. Itsar. Ini yang ke-5. Yang ke-6. Khasyatuka an tatawallada tilkal khawatiru wa yasta'irru syararuha. Yang ke-6 adalah khawatir pikiran ini akan semakin membesar sehingga terjadi apa? Kemaksiatan. Karena tadi kan kita katakan apa? Kemaksiatan itu pasti diawali dengan apa? Pikiran, mikir. Setelah mikir apa? Iradat, keinginan. Setelah keinginan menguat menjadi tekad, azam. Setelah azam menguat menjadi apa? Perbuatan. Maka kalau di awal ini ya, mengendalikan pikiran itu lebih mudah daripada mengendalikan berhenti dari maksiat. Ini perkara yang harus kita pahami bersama. Kita baru ingin maksiat, kita kendalikan, itu lebih mudah daripada sudah berbuat maksiat ingin berhenti. Percaya nggak? Contohnya apa? Pecandu narkoba itu. Orang kalau belum pernah narkobaan dan dia lihat orang teman-temannya buruk misalnya, dia narkoba, pingin, cuma dia kendalikan, itu lebih ringan daripada kalau sudah coba maka jadi apa? Canduan. Kalau sudah kecanduan susah berhenti, mati-matian orang berhenti. Sama maksiat gitu sama. Kita ingin nonton apa misalnya? Film yang perempuan di situ terlihat cantik-cantik, sudahlah, tahan, jangan. Daripada kita sudah kecanduan pengen berhenti nggak bisa, sulit, ya kan? Ini kan sebagian anak muda sekarang kecanduan sama film apa? Loh, jujur aja kan? Korea kan? Canduan sama film Korea. Suruh berhenti nggak bisa. Sampai di asrama curi-curi waktu dia, kumpul di kamar tertentu, kunci kamarnya, nonton bareng malah di situ jadi. Subhanallah. Karena berhenti dari maksiat lebih sulit daripada mengendalikan apa? Sebelum kemaksiatan itu terjadi. Maka khawatir kalau kita biarkan pikiran ini liar, semakin bahaya nanti. Gitu ya. Ini yang keberapa tadi? Ke-6. Sedikit lagi. 7, 8, 9, 10 selesai. Udah lihat jam ya dari tadi ya. Jam berapa ini? Enggak selesai. Sabar. Yang ke-7. An ta'lama anna tilkal khawatir bimanzilatil hab alladhi yulqa lit-ta'ir liyusada minhu. Pahami bahwa pikiran buruk itu adalah umpan setan. Maka jangan mau kita masuk ke perangkap setan. Pikiran buruk itu perangkap setan. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau seorang sudah masuk ke perangkap ini, memikirkan maksiat, maka setan tinggal nyirami saja. Sirami tiap hari itu semakin membesar keinginan, terus naik sampai terjadi apa? Maksiat. Kalau sudah terjadi maksiat, siram lagi sama setan. Terus dijadikan enak, dijadikan lupa. Kalau dia ini penghafal Quran, terus sampai terjadi apa? Zina. Naudzubillah. Dan ini banyak terjadi. Naudzubillah. Zaman sekarang banyak. Banyaklah kasus kita dengar kan?
anak-anak muda, pesantren, penghafal Quran, kegap di pematang sawah berdua sama akhwat, ikhwan sama akhwat. Ada lagi ikhwan akhwat sama-sama penghafal Quran, ya, dimulai dengan iseng-iseng berhadiah chatting. Dimulai dengan chatting, hanya intens chatting sampai sahur dibangunin, ya, sholat duha diingatkan, baca Quran diingatkan gitu. Padahal dia nggak sholat duha, dia mengingatkan orang aja. Terjadi nggak? Akhirnya intens terus, chattingan terus, kirim foto, lama-lama apa? Ketemu di tukang bakso. Nggak kholwat saat kita, dia di situ, saya di sini, banyak orang, kan nggak kholwat. Nah gitu katanya. Iya, lama-lama makan bakso, ketawa-ketiwi bareng, akhirnya mana? Masuk ke hotel. Terjadilah yang terjadi. Banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Saya sudah dengar dan ketemu orangnya langsung. Para penghafal Quran. Dimulai dari apa? Iseng-iseng chatting. Terus sampai zina. Cadaran perempuannya. Laki-lakinya berjenggot dah. Peci tiap hari. Jatuh kepada zina. Dimulai dari apa? Pikiran. Itu dia masuk ke umpannya setan, perangkapnya setan. Terus kan setan masuk, kan ini mengingatkan sholat. Mengingatkan sholat kan dakwah ilallah. Ukhti fillah. Oh gitu malah jadi subhanallah. Emang gitu kan? Perangkap setan dijadikan, ini kan saya niatnya bagus kok, dakwah kok. Saya dulu kan pernah jadi penanggung jawab asrama di Mahat Ali di Solo. Ada satu mahasiswa ini, ya mahasantri kita kalau di Mahat Ali. Itu kalau suruh kumpul HP nggak mau. Karena ada peraturan kumpul HP gitu. Nggak mau kumpul HP. Saya tanya, kenapa nggak mau kumpul HP? Ustaz, saya pakai HP ini untuk dakwah. Dakwah siapa? Dakwah ke banyak orang. Ya ukhti-ukhti juga. Masya Allah. Ukhti fillah gitu. Ini sudah nggak benar itu. Nah, ini ke berapa ini? Ke-7. Ke-8. An ta'lama anna tilkal khawatir ar-radi'ah la tajtami'u hiya wa khawatirul iman. Pikiran buruk itu tidak akan bisa bercampur dengan keimanan. Salah satunya akan hilang. Akan melemah. Kalau pikiran jorok kita itu naik, iman kita berarti apa? Turun. Kalau iman kita naik, pikiran itu turun. Kalau kita pikiran joroknya naik, imannya naik, palsu. Gak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, mustahil. Wa majtama'a fi qalbin illa wa ghallaba ahaduhuma sahibah. Tidaklah dua hal ini terkumpul, iman dan pikiran jorok, itu pasti salah satunya kalah. Pasti. Tinggal kita milih yang mana. Makanya mengendalikan pikiran itu sebenarnya lebih mudah daripada berhenti dari kemaksiatan. Ya. Baik, ini yang ke-8. Ke-9. An ya'lama anna tilkal khawatir bahrun min buhuril khayal la sahila lahu. Kata Ibnu Qayyim, cara mengendalikan pikiran, pahamilah bahwasanya pikiran liar itu seperti laut tak bertepi. Maksudnya apa laut tak bertepi? Tidak akan pernah ada habisnya. Antum kalau mau mengikuti pikiran ini terus akan terus ada. Dia laut tak bertepi. Kalau antum semakin ikuti pikiran liar ini, semakin sedih, semakin galau. Humum, ahzan gitu. Maka berhentilah. Karena kalau antum semakin menyelam, semakin dalam, semakin tenggelam, gak bisa keluar, susah. Kendalikan pikiran. Mumpung masih di pantai, masih cetek ya, masih airnya sedikit, mundurlah antum. Jangan diteruskan. Karena kalau sudah masuk tenggelam ke dalam lumpur maksiat, itu susah angkat kaki kita kan gitu. Kata Imam Ahmad gitu. Jadi mempermisalkan orang yang sudah lama bermaksiat itu seperti orang yang berjalan di lumpur sawah. Kita kalau baru kaki kita masuk sawah,
Diangkat kan gampang kan? Tapi kalau kita kakinya masuk ke sawah terus jalan, kemungkinan pedot sandalnya itu. Patah sandalnya itu. Putus. Karena semakin apa? Semakin berat untuk diangkat. Maksiat gitu sama. Mumpung masih di awal, mundurlah. Jangan diteruskan. Diteruskan semakin sulit. Kaki kita semakin masuk ke dalam lumpur kemaksiatan dan sulit untuk dicabut. Ya, makanya sebagian orang itu tenggelam dalam kemaksiatan puluhan tahun. Untuk benar-benar taubat itu butuh puluhan tahun lagi. Itu berat, usaha sangat berat gitu. Maka sebelum kita masuk ke dalam lumpur kemaksiatan, mundur dululah, sudah. Perbaiki gitu. Belum terlambat. Ini yang terakhir, yang ke-10. Anna tilkal khawatir hiya wadil hamqa wa amanil jahilin. Pikiran-pikiran liar, khayalan-khayalan ini adalah barang dagangannya orang-orang bodoh dan kurang kerjaan. Karena nggak ada kerjaan, jadinya kerjaannya apa? Mikir yang nggak jelas. Coba orang sibuk. Orang sibuk itu kan nggak ada kesempatan untuk apa? Mikir yang macam-macam. Makanya di antara kiat para ulama cara meninggalkan maksiat, kecanduan suatu maksiat adalah apa? Menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat yang dia senangi. Dia senang futsal, futsal lah. Tiap hari futsal nggak apa? Gempor nggak apa? Saya sukanya sepeda. Yaudah sepedahan. Supaya dia pikirannya teralihkan, nggak mikir yang apa? Kemaksiatan tersebut. Ingat itu dagangannya orang-orang yang pengangguran gitu. Pikiran liar, kotor, jorok itu karena kita nggak sibuk, kita kosong pikirannya. Akhirnya ketika pikiran kosong, pikiran ini dimasuki oleh siapa? Hawa nafsu, setan. Kata penyair, atani hawa qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban khalian fatamakkana. Kata seorang penyair Arab, aku tidak tahu keburukan hawa nafsu. Maka ketika keburukan hawa nafsu itu menemui hati yang kosong, maka masuklah hawa nafsu itu ke dalam hati dan fatamakkana, menjadi kokoh di hati itu, sulit untuk keluar. Karena sebabnya hatinya apa? Kosong. Sebab hatinya kosong. Ya makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, hati itu fungsinya untuk 5. Ini ada dalam Ad-Da' wad Dawa. Kalau kita nggak gunakan hati ini untuk 5 hal ini, kosong berarti hati kita. 1, memikirkan ayat dan hadis, tadabbur. Gunakan hati kita untuk tadabbur ayat-ayat Allah, Al-Quran, tadabbur hadis-hadis Nabi SAW. 1. Yang kedua, gunakan hati pikiran untuk tafakkur, memperhatikan kebesaran ciptaan Allah. Naik gunung, lihat gunung sebesar itu, Allah yang menciptakan lebih besar dari gunung. Laut yang indah, Allah lebih indah daripada laut yang Dia ciptakan. Namanya tafakkur. Yang pertama tadabbur, yang kedua apa? Tafakkur. Itu fungsi hati ya. Yang ketiga, memikirkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah kasih kepada kita. Allah enggak kasih kita bapak kita wafat, yatim. Tapi Allah masih kasih kita mata yang sehat, mulut yang bisa makan, perut yang bisa mengolah makanan, lalu keluar makanan itu dengan gampang. Kalau kita gunakan hati kita untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah, bahagia hidup kita. Kenapa hidup kita sengsara, sedih, galau? Karena kita lebih memikirkan musibah daripada nikmat. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian dan musibah yang menimpa kita. Ini fungsi hati yang ketiga. Yang keempat, pikiran itu fungsinya untuk memikirkan kekurangan diri, aib diri sendiri, bukan aib orang lain. Aib diri sendiri. Saya kurangnya apa? Malas ibadah, malas baca Quran, suka nonton sinetron, apa lagi?
malas ngaji. Itu diperbaiki. Mikirkan apa? Kekurangan-kekurangan, malas belajar, malas murojaah. Itu perlu untuk kita pikirkan. Itu akal kita untuk itu. Yang kelima, terakhir adalah memikirkan tugas kita. Memikirkan tugas harian kita. Memikirkan apa? Tugas harian kita. Habis subuh kita ngapain, habis ini kita ngapain gitu. Itu fungsi apa? Hati dan pikiran 5. Kalau kita nggak gunakan 5 ini, kita kufur sama nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dari kajian kita, menjaga hati, mengendalikan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya, memperbaiki anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita beramal saleh dan menerima semua amal saleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah, yang berbuah surga, yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.